Kita berapa orang? 17. Kita tunggu 3 menit lah ya, baru langsung apa mulai.
Waduh. Oke, segitu mulai aja ya. It- Oke, lagi teman-teman, kita ketemu lagi di semester 2, semester genap. Oke, pada mata kuliah kali ini saya mengajarkan representasi dan penalaran. Oke, tapi di pertemuan ini kita akan mengenal tentang pengenalan apa itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disingkatnya AI. Oke, ini saya nih ya, dalam mana, tapi kita skip aja. Nah, ini untuk sistem penilaian mata kuliah ini. Ini normal aja sebenarnya secara umum ya. Absen 10%, untuk tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Oke, jadi dan kalau ngerasa gitu ya, UTS atau UAS-nya ngepas gitu ya, atau mau ini, dikerjakan tugasnya. Oke, TPK-nya itu buat tambahan kalian. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini ya, tadi mata kuliah representasi penalaran ini. Oke, jadi sebenarnya agak ambigu gitu ya. Kita belajar representasi penalaran, tapi kita juga belajar artificial intelligence. Tapi tujuannya baik lagi. Jadi ada 2 poin. Untuk memahami gitu ya, prinsip dasar dan metode dari si kecerdasan buatan itu sendiri. Dan yang kedua itu tentang gimana kalian ketika ingin gitu, ketemu klien atau pengen membuat suatu sistem gitu ya, yang kompleks, yang cukup besar gitu ya. Nah, kalian nggak entah berkaitan gitu ya dengan memproses komputer segala macam ataupun dengan artificial intelligence ketika bersinggungan gitu ya. Nah, kalian tuh nggak bingung gitu, kalian nggak apa nggak ngeblank gitu. Ketika mau ngebuat kalian ngeblank apa harus dilakukan, hal pertama yang harus dibuat harus segala macam, kalian tuh nggak ngeblank gitu. Nah, si presentasi ini jadi kalian diharapkan tuh bisa ketika ketemu sistem yang kompleks, apa kalian bisa merepresentasikan penalaran kalian itu bisa memahami gitu, apa ya, kayak menganggapnya itu memecah. Jadi hal yang kompleks itu bisa kita pecah ke beberapa bagian, dan beberapa bagian itu mulai kita bangun hal paling dasarnya atau hal paling simpelnya itu gimana gitu. Jadi kalian tahu gitu. Presentasikannya ada penalaran kalian itu jalan gitu untuk kebuat sistem yang kompleks itu bisa berjalan, hal apa aja gitu, hal dasar apa yang harus kita buat. Oke, itu sedikit tentang si representasi penalaran. Nah, kita masuk ke sini, definisi kecerdasan buatan. Nah, sebelum kita masuk ke definisi ini, nah, kita ada beberapa pertanyaan nih. Jadi, menurut kalian, bisakah suatu mesin itu berpikir? Oke, nah, kalau bisa itu menurut pandangan kalian aja ya. Menurut kalian itu nggak usah kalian pikir serius. Menurut kalian, kalau dia bisa, gimana gitu ya cara si mesinnya itu berpikir, dan kalaupun enggak, ya kenapa gitu, alasannya apa gitu yang membuat kalian tuh berpikir bahwa mesin itu nggak bisa berpikir. Dan terakhir ini apa yang dikatakan sebagai pikiran menurut kalian tuh berpikir atau pikiran itu atau main itu apa sih? Oke, apakah udah nambah peserta kita? Oh, tidak. Dimas Muhammad Alfiansa, menurut kalian apakah robot, ya robot atau AI itu atau mesin bisa berpikir? Bisa, Pak. Kalau bisa, menurut kalian gimana caranya? Ada perhitungan matematikanya. Kalau ada perhitungan berarti nggak bisa dong. Dia cuma berdasarkan apa yang kita buat. Kayak ini apa metode Q-learning kalau untuk artificial intelligence. Jadi kayak Nah, semacam apa kayak neuron buatan tapi versi codingannya gitu, Pak. oh, oke. Berarti codingannya itu nggak apa? Nggak.
nggak menentukan hasilnya ya, tapi justru si Ya. codingannya itu ngebuat dia bisa berpikir gitu, seolah-olah bisa berpikir. Iya, Pak. Oke, si apa? Muhammad Alfiansyah, kita kayak privat ya. Muhammad Alfiansyah, ada nggak dia? Waduh, lagi nge-push rank kayaknya dia. Halo Oke, Pak, hah? halo. Oh ada, udah kelar kayaknya. Gimana Muhammad Alfiansyah? Menurut kamu mesin itu bisa berpikir atau enggak? Menurut saya mesin bisa berpikir kalau ada yang ngeprogramin. Oke, caranya sama berarti ya. Ketika di apa? Di programnya gimana nih? Menurut kamu enggak jadinya? Karena kalau mesin mesin kan misalnya kayak laptop kan kalau misalkan kan diprogramin cuma jadi kayak plastik biasa aja gitu Pak, plastik bentuk laptop. Tapi kalau misalkan ada orang yang programin bisa jadi cerdas, bisa jadi ada mesin learning di dalamnya, bisa jadi berpikir dia Pak. Oke, tapi berarti bisa ya. Gitu Pak. Takutnya yang kamu maksud tuh dia nggak bisa gitu. Kenapa enggaknya ya? Karena sebenarnya di belakang itu sebenarnya ada kita itu yang nyiapin coding supaya dia seolah Iya, berpikir. Padahal enggak. Atau ternyata kayak siapa tadi? Ternyata kayak Dimas pikir enggak gitu. Kita cuma bikin programnya, tapi programnya itu yang ngebuat si mesin itu berpikir. Oke, ini terakhir apa yang dikatakan sebagai pikiran atau main itu ini aja sih gimana menurut kalian tuh berpikir itu gimana sih gitu. Oh, ini kita skip aja deh yang pikiran ini karena ini ya arti kecerdasan nih menurut si Vincent and Van Gogh. Nah, jadi ada beberapa. Ini menurut dia tuh arti kecerdasan itu adalah sebuah kemampuan gitu ya untuk belajar atau mengerti dari pengalaman. Nah, jadi ketika dia mampu belajar atau mengerti dari pemahaman itu merupakan suatu bentuk kecerdasan. Dia bisa memahami pesan yang kontradiktif atau ambigu gitu ya, pesannya gak jelas gitu ya. Misalnya saya kasih fakta itu kan ambil itu. Nah, ketika dia bisa memahami, oh maksudnya ngambil gelas gitu atau apa gitu. Oh berarti dia suatu bentuk kecerdasan menanggapi gitu dengan cepat, dengan baik gitu atau situasi yang baru, situasi yang nggak pernah kita temukan atau nggak pernah terjadi gitu. Tapi tiba-tiba dia bisa ngerespon dengan cepat dan baik. Nah, itu juga suatu bentuk kecerdasan dan terakhir ini menggunakan penalaran dalam suatu memecahkan masalah dan menyelesaikannya dengan efektif. Nah, oke, nah sekarang kita ke itu ya arti kecerdasan. Nah, sekarang apa itu si artificial intelligence? Jadi ada dua teori. Jadi menurut si Simon dan si Richard and Knight. Oke, nah menurut si Simon ini kecerdasan ini merupakan suatu kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait di program komputer untuk melakukan hal yang ada di dalam pandangan manusia itu adalah sesuatu yang cerdas. Nah, jadi yang kedua ini sebuah studi tentang bagaimana komputer melakukan hal pada saat ini dilakukan lebih baik oleh manusia. Oke, ada dua nih ya. Yang pertama ini dia berpikir bahwa ketika kita tadi kita buat aplikasi, kita coding, kita atau masukin instruksi gitu ya. So, kita instruksi perkalian, pertambahan atau apa, operator. Ya menurut kalau kita dia bisa menghitung itu cerdas, ya udah itu merupakan suatu artificial. Tapi kalau ya itu udah hal yang umum atau apa, ya berarti dia belum termasuk suatu kecerdasan. Oke, nah sedangkan kalau si research ini, kalau hal itu tuh bisa dilakukan lebih baik dari manusia. Misalnya apa ya? Misalnya sudah menjawab pertanyaan atau ngangkat berat mungkin gitu ya. Ketika manusia itu bisa dianggap alat ya.
oke lah untuk beberapa hal gitu. Kalau sesuatu yang bisa dilakukan lebih baik oleh manusia, nah si Scientech ini dia udah bisa anggap nih bahwa ini adalah suatu bentuk artificial intelligence. Oke, nah si definisi dari si AI ini sebenarnya dia terbagi menjadi 4. Oke, yang pertama itu sistem bisa berpikir like human, sistem that think like human, lalu sistem take action like human. Oke, nah lalu sistem that think rationally, terakhir itu dia bisa berpikir secara rasional. Oke, yang pertama ini dia bisa berpikir seperti manusia gitu ya. Yang kedua ini berperilaku seperti manusia, lalu dia bisa berpikir rasional, dan terakhir juga berperilaku rasional. Oke, dan ternyata bedanya apa nih? Kalau di sini kan dia bisa melakukan lebih baik, karena di sini tuh apa ya? Definisi cerdas di sini apa kita mulai berpikir nih bahwa manusia cerdas itu ibaratnya melalui si apa Simon dan si Rich and Knight ini ya nggak cukup gitu. Dia cukup lebih pintar dari manusia aja nggak cukup gitu. Tapi karena manusia itu punya satu, yaitu apa ya? Rasa hati gitu, atau rasa kemanusiaan. Jadi kita pengen nih, apakah robot itu bisa berpikir seperti manusia gitu, atau bisa berperilaku seperti manusia gitu ya. Kalau ibaratnya ya, kalau kayak apa ya, misalnya video TikTok viral deh, lihat apa yang mandi mandi lumpur gitu. Kalau dia robot berpikir gitu kan ya, si AI-nya mungkin akan bilang bahwa it's a stupid, itu suatu kebodohan gitu. Tapi ketika manusia berpikir, dia akan macam-macam gitu. Ada yang berpikir, wah kasihan, wah ini parah banget yang nyuruh atau segala macam gitu ya. Oke, nah kita pengen ngetes nih, apakah suatu aplikasi gitu atau suatu jasa buatan dia bisa berpikir seperti ini. Oke, nah ini the trolley problem. Nah ini sebenarnya salah satu salah satu tes salah satu tes biasanya digunakan gitu ketika untuk menguji suatu artificial intelligence, apakah dia cerdas atau tidak, atau apakah dia bisa meniru manusia seperti ini, keempat poin ini, apakah dia bisa berpikir nasional atau berpikir rasional atau berperilaku seperti manusia segala macam. Tesnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi misalnya diumpamakan, misalnya kalau kalian gitu ada di dalam kereta ini, dan satu-satunya hal yang kalian bisa lakukan itu cuma narik tuas gitu ya. Ketika ditarik, tuasnya tuh bakal berbelok ke ke yang ada satu orang ibaratnya. Kalau kalian nggak tarik tuasnya, keretanya bakalan lurus, nabrak 5 orang, dan 5-limanya mati. Tapi kalau kalian tarik tuasnya, gitu ya, maka buat keretanya itu akan berbelok. Nah, kalau kalian gitu ya, jadi orang yang ada di dalam kereta tersebut, yang kalian lakukan tuh apa? Coba satu orang, kalian bakal tarik tuasnya atau kalian biarin aja? Itu kalian akan diam aja. Ayo, apa yang akan kalian lakukan? Kalian tarik atau kalian apa ini biar kalian tarik gitu ya, supaya keretanya berbelok jadi nabrak satu orang, jadi satu orang yang meninggal, atau kalian diem aja gitu, kalian apa salah takut atau apa gitu ya. Jadi keretanya nabrak 5 orang. Nggak ada opsi lompat dari kereta ya, atau tiba-tiba Superman turun hentikan kereta, tidak ada opsi seperti itu.
dua jawab aja, nggak ada yang salah atau benar kok. Ini kan cuma pendapat gitu, suatu tes gitu. Kita mau tahu gitu umumnya, ya. Halo, Ya, halo. iya, Dimas, kamu akan apa? Kamu tarik atau enggak? Ah, pura nggak tahu aja, Pak. Pura-pura nggak tahu. Oke, berarti nggak kamu tarik. Nggak, Pak. Biarin takdir dah. Hah? Biarin takdir ya, Pak. Biarin takdirnya. Oke. Berarti ini ya, kalau manusia yang berpikir, dia nggak akan menariknya gitu ya. Dia akan biarin aja gitu. Karena dia lebih baik pura-pura buta gitu ya, pura nggak tahu ya. Oke. Nggak apa-apa, itu suatu pendapat loh ibaratnya. Nah, kalau artificial intelligence berarti ya tahu ya, kalau robot AI kemungkinan besar dia akan narik gitu ya. Karena dia akan lebih memilih menyelamatkan 5 orang gitu ya, daripada 1 orang. Kayak itu kalau robot gitu ya, dia akan milih yang paling efisiensi gitu ya, atau yang paling tinggi tingkat keselamatan segala macam gitu. Tapi ketika manusia, ya balik lagi gitu, dia bisa nggak berpikir rasional gitu, atau dia tadi dia takut gitu ya, kalau dia tarik ntar dia yang disalahin atau segala macam gitu. Mending kayak Dimas gitu, bisa pura-pura nggak tahu aja udah, biarin gitu 5 orang meninggal. Yang penting bukan gue yang narik tuasnya. Oke. Nah, sebenarnya di situ tesnya gitu. Apakah biasanya tuh tesnya tuh nggak cuma di situ. Biasanya nanti setelah si misalnya artificial itu dia pasti akan jawab gitu ya. Bisa dia akan tarik tuasnya menyelamatkan. Ketika misalnya ditambah suatu informasi gitu. Misalnya 1 orang yang berdiri di sini ini adalah ternyata orang tua kita atau pacar kita, ya kan? Nah, sedangkan yang 5 orang ini kita nggak kenal sama sekali. Apakah masih tetap mau ditarik tuasnya gitu ya? Nah, ketika artificial intelligence-nya tetap tarik atau gitu lebih baik, nah kita mulai mempertanyakan gitu, apakah ya kan nanti dia tetap bisa disebut artificial intelligence, apakah tadi dia bisa berpikir seperti manusia gitu, apakah dia bisa berpikir rasional atau enggak. Jadi itu ngetes tuh buat cikal bakal gitu, apakah nanti ketika ada artificial intelligence, apakah dia nanti kayak film Terminator gitu ya, akan memusnahkan manusia atau tidak. Nah, kita nggak tahu. Nah, ini salah satu tesnya, jadi cukup menarik. Oke, oke, kita lanjut. Itu ya. Jadi tesnya itu adalah di situ gitu. Ketika dari sini kita lihat hal paling efisien itu adalah opsi B, opsi menarik tuas. Kita kasih tambahan lagi. Apakah si B ini ketika dia orang yang tersayang atau orang yang kita kasih, apakah dia masih bisa membuat keputusan itu atau mulai ragu atau mulai berpikir. Oke, nah ini sama sebenarnya. Kita cuma posisinya sama nih, kereta bakalan nabrak 5 orang di sini. Nah, sekali lagi nih ya, nggak ada kemungkinan lain ya, nggak ada Superman turun, nggak ada keretanya meledak atau apapun gitu. Nah, kalian tuh orang yang ada bareng sama si orang yang gendut ini nih ibaratnya. Kalau kalian dorong gitu ya, maka yang orang berbadan besar ini nih bakalan ketabrak kereta. 5 orangnya ini selamat. Tapi kalau kalian nggak melakukan apa-apa, ya udah 5 orang ini nggak selamat. Nah, perbedaannya sama sini. Sebenarnya kalau tadi kan kita aksinya mungkin cuma kecil gitu, cuma narik tuas gitu, nggak terlalu merasa bersalah. Kalau di sini kalian betul-benar gitu, kalian yang lakukan, kalian yang ngedorong gitu, ibaratnya mungkin perasaan bersalahnya tuh jauh lebih besar gitu, dibanding cuma sang satu narik tuas gitu ya. Kalau di sini tuh apakah gitu kan kalian bakalan tetap dorong ini orang gitu ya supaya 5 orang selamat, atau ya udah mungkin kayak Dimas tadi pura-pura nggak tahu aja gitu ya, biarin aja. Nah, ini sama untuk ngetes apakah si artificial intelligence itu akan tetap gitu, ibaratnya kalau ke goal dia tadi, dia pasti akan menyelamatkan orang yang paling banyak gitu kan, entah apapun caranya gitu ya, mau dia mendorong orang lain gitu supaya meninggal, apapun yang penting 5 orang itu selamat gitu. Atau dia akan berpikir rasional gitu ya.
dia menimbang gitu kan, si orang besar ini dia nggak bersalah, dia nggak dalam posisi yang salah juga gitu ya, kenapa dia harusnya dikorbankan segala macam. Ketika dia mampu jadi berpikir secara rasional, bertindak secara rasional, berpikir seperti manusia gitu dan bertindak seperti manusia, ya udah. Jadi artificial intelligence ini udah lolos, dia mampu lolos dari keempat karakteristik tersebut. Oke. Nah, ini ya detail dari si kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan tadi dia mampu ngebuat mesin jadi cerdas gitu ya, berbuat seperti yang dilakukan manusia. Oke, dari sudut kecerdasan gitu ya, yang kita pengen gitu ya. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu pengen ngebuat mesin itu jadi cerdas. Sebenarnya ketika dia memproduksi, kita sistem gitu ya, supaya apa ya, potong kawat gitu, motong kawat ya udah dia motong. Mungkin dia nggak akan tahu gitu yang datang itu apakah itu kawat, apakah itu jari manusia, ataukah itu apa yang lain gitu. Apakah dia akan terus potong. Ketika dia berpikir seperti manusia, ya otomatis dia tahu ketika ini bukan kawat, ya dia nggak akan motong. Itu yang dari segi kecerdasan, dia pengen sebuah mesin itu menjadi cerdas gitu ya. Nah, sedangkan goalnya itu bahwa mereka tuh pengen tuh jasa buatan itu bisa melakukan sesuatu yang minimal itu adalah sebaik yang dilakukan oleh manusia gitu, atau lebih baik ya. Dari segi penelitian berarti otomatis ya dia pengen hasil maksimal nih. Kalau dia bisa potong kawat, ya gue pengen hasil potongannya tuh yang minimal adalah sama gitu kayak manusia yang motong. Kalau bisa lebih baik kan. Tapi kalau dia lebih rendah gitu ya ngapain dipakai gitu. Ibaratnya kalau dilakukan oleh manusia itu jauh lebih cepat atau jauh lebih efisien. Karena dari sudut pandang bisnis, bisnis oke udah ini ya, berarti dia pengen peralatan yang benar-benar powerful gitu, metodologis, efisien, bagi hemat, itu menyelesaikan suatu permasalahan bisnis. Oke, jadi dia pengen tadi bisa produksi kawat, ya udah segi bisnis dia pengen mesin yang tadi powerful gitu ya, bisa potong kawat sebanyak-banyaknya gitu ya, selama mungkin kerja 24 jam dan metodologis itu ya, dan cost-nya juga rendah segala macam. Oke, nah sudut pandang pemprogram. Jadi biasanya ini kalau kita ini ya udah tentang pemprogram simbolik, gimana cara nge-problem solving dari permasalahan tersebut, dan juga tentang masalah pencarian. Kalau tadi dia pengen melakukan suatu berpikir atau suatu analisa gitu ya, dia kayaknya pengen ngakode proses pencarian atau searching. Oke. Nah, bagian utama AI sebenarnya secara umum gitu, itu ada dua. Yang pertama itu basis pengetahuannya ataupun knowledge base. Yang kedua ini adalah motor inference atau inference engine. Oke, yang pertama itu knowledge base ini kayak database-nya dia atau sumber data yang dia punya gitu. Entah mau fakta, teori, pemikiran, hubungan dengan komponen, segala sesuatu. Yang kedua itu inference engine, itu yaitu program yang buat dia tuh berpikir gitu atau menarik kesimpulan berdasarkan dari si knowledge base yang dia punya. Oke. Nah, misalnya komputer, robot, segala macam. Misalnya kita pengen tahu Presiden Indonesia gitu ya, dicari itu ke dalam database gitu kan, dicari data tentang Presiden Indonesia di situ. Nah, kita pengen ya dia bisa ngambil kesimpulan gitu ya. Misalnya ada orang ngisi Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Joko, Presiden apa, nah kita pengen dia mengetahui gitu ya. Itu kan ada 5 tuh kan, gimana cara dia menentukan gitu ya, mana Presiden Indonesia saat ini gitu kan. Nah, dia harus bisa ngambil kesimpulan dari data-data yang ada. Oke. Nah, ini sama sebenarnya kayak literally problem tadi, salah satu konsep jasa buatan. Nah, ini yang sama ini adalah Turing test. Jadi dia metode pengujian yang dibuat oleh Alan Turing. Sebenarnya ini mungkin cukup familiar, cukup terkenal gitu ya, karena ada filmnya. Kalau kalian tahu nama filmnya apa ya? Nama filmnya kayaknya sesuai namanya di Alan Turing atau Turing test. Pokoknya ada Turing-Turingnya. Ada filmnya juga. Filmnya juga cukup bagus karena dia
menceritakan sejarah. Jadi apa review dikit, bocoran dikit lah ya. Kalau kalian tertarik mau nonton, silakan. Tapi saya nggak spoiler banyak-banyak amat. Jadi itu tentang masa perang gitu ya. Apalagi di masa dulu tuh belum ada namanya apa program jurusan IT, jurusan itu belum ada sama sekali ya. Kalau kalian nyari gitu di tahun segitu nggak ada tuh lowongan kerjaan IT, belum ada gitu. Jadi waktu itu dia tuh ahli matematika gitu ya, dan waktu itu pada zaman apa zaman perang dunia kedua ya, waktu itu si Adolf Hitler itu dia punya aduh agak terlalu ini ya. Pokoknya si Adolf Hitler itu punya alat mesin encode gitu ya untuk mesin perang gitu. Jadi ketika si Hitler ngirim pesan gitu ya ke tim tim perang, sekutunya atau segala macam, sana itu kita nggak bisa memahamin gitu ya. Sana itu apa gitu, apa kalau kita bisa tahu, otomatis akan bantu banget penghentian perang kedua gitu. Nah waktu itu si ahli matematika itu, dan dia bikin tuh si mesin yang buat memecahkan si alat itu. Nah, si mesinnya itu nanti setelah perang berakhir ya sudah, nah si mesinnya itu yang akan jadi cikal bakal si kejahatan buatan. Jadi dia melakukan Turing test itu, jadi dia pakai mesin itu jadi kayak apa ya, ruang tertutup gitu ya. Jadi ada ruang tertutup, lalu kita di sini memberikan pertanyaan gitu ya, memberikan pertanyaan, nanti di dalam bilik-bilik itu dia akan memberi jawaban. Nah di dalam bilik-biliknya itu salah satu manusia gitu. Nah salah satunya tapi diganti dengan robot. Kalau si penanyanya ini nggak tahu gitu ya mana yang manusia, mana yang robot, atau dia benar-benar terkecoh, ya berarti ini lolos gitu ya, bahwa ini robot itu atau si komputer itu adalah sebuah kecerdasan buatan. Oke, nah itu ini prosesan simbolik. Jadi ketika untuk ngoding OI iyalah. Jadi kalau buat program dalam artificial intelligence ini, menggunakannya itu biasa dilakukan secara simbolik atau non algoritma dalam menyelesaikan masalah. Oke, jadi bahasa programnya apa ya kita sebut, cukup tingkat bahasa programan tingkat rendah sebenarnya karena sulit dipahami oleh manusia. Oke. Nah, ini heuristik. Nah, heuristik ini sebenarnya salah satu strategi untuk melakukan searching. Oke, nah secara efektif gitu ya. Tujuannya itu lagi untuk mencari hasil optimal gitu ya, dengan beberapa kemungkinan jalur kesuksesan yang paling tinggi dan yang besar. Oke. Nah, ini sama sebenarnya. Buat salah satu metode heuristik ada inferensi, dia penarikan kesimpulan yang membuat si AI ini berpikir gitu ya, atau mempertimbangkan reasoning ke dalam proses. Oke, nah dalam prosesnya ini yang kedua ini pencocokan pola atau pattern matching. Dia untuk menjelaskan objek atau event gitu, apakah kaitan segala macam dari pencocokan tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga. Oke, nah ini perbandingan antara kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Oke, kecerdasan alami itu kita ya, manusia, otak manusia, nah itu kecerdasan alami itu. Oke, nah ini kelebihannya otomatis lebih permanen. Oke, jadi kalau kalian ya udahlah ya, maklumin gitu ya, kita kecerdasan alami gitu ya. Kalau kalian hari ini kuliah besok lupa, ya udah itu kecerdasan alami gitu. Nah, tapi ketika kecerdasan artificial intelligence itu pasti lebih permanen, apapun yang disimpan itu ya udah, katanya itu ada selamanya di situ, kecuali ada dihapus atau ada kesalahan segala macam. Oke, yang kedua itu mudah diduplikasi atau penyebaran gitu ya. Ketika kalian bisa ngoding gitu ya, ya belum tentu gitu ya. Kalian aja ke orang B bisa coding juga gitu. Ada suatu tingkat kesulitan. Tapi kan ketika kerjasama buatan ya udah tinggal copy paste aja gitu. Komputer B udah pasti bisa juga. Oke, nah ini lebih murah biasanya dari kerjasama alami, konsisten dan menyeluruh. Oke, yang keempat bisa didokumentasikan. Nah, yang kelima ini bisa ini ya, karena tadi gue lihat ya, bisa mengeksekusi tugas lebih cepat daripada manusia. Oke, dan yang
terakhir itu juga bisa melakukan tugas lebih banyak atau lebih baik gitu ya dari manusia di kita kebanyakan orang. Nah, sedangkan kalau kita nih di sana alami sifatnya otomatis kita tuh lebih kreatif. Kayak yang kedua itu ya jadi Chan AI itu biasa ya kalau kita minta itu melakukan perbandingan atau melakukan baru ini. Tapi kalau kita ya tanpa diminta atau lagi ngupir, lagi apa atau tahu keluar aja ide gitu ya. Dengan ketika disuruh mikir sebuah ide dia nggak keluar-keluar. Tapi ketika lagi nggak ngapa-ngapain atau apa, nah jadi sifatnya kadang lebih kreatif, lebih hal yang imajinatif segala macam. Oke, nah sedangkan di sini dia bisa melakukan pembelajaran secara langsung. Misalkan kalau A itu harus dapat inputan gitu, atau harusnya basis data tadi gitu, atau representasi untuk bisa melakukannya. Sedangkan kalau kita nggak pernah apa ya, nggak pernah nyapu deh gitu ya. Tiba-tiba disuruh nyapu. Kalau artificial intelligence dia harus tahu dulu dong, nyapu itu ngapain gitu. Oh, dia ngegerakan apa maju mundur itu dia baru bisa gitu. Tapi kalau kita ya udah tanpa langsung kita bisa melakukan hal apapun gitu ya walaupun mungkin salah gitu ya ketika suruh nyapu kalian ngegosok atau apapun ya tapi kita bisa melakukan oh ternyata nyapu itu begini atau oke. Nah ini bisa fokus yang luas oke sebagai inferensi pengambilan keputusan sebaiknya kalau itu fokusnya tuh lebih sempit. Oke, nah ini perbandingannya sama sih kayak tadi. Kalau konvensional ini atau alami ya, di episode otak manusia dan buatan itu dia cuma bisa meniru. Dan, beberapa ini nanti kalian bisa baca aja. Oke, nah ini sejarah. Oke, nah sejarah kecerdasan buatan ya. Pengembangan dan aplikasinya sebenarnya juga cukup apa ya? Cukup panjang, cukup mencengangkan, cukup naik turun sebenarnya ya. Kalau kalian perhatiin industri IT bidang teknologi gitu ya, nggak selalu apa berkembang naik. Sekarang tuh ya ada turunnya juga. Nah ini sejarah artificial intelligence ini. Nah awalnya ini dikenal dengan zaman batu sebenarnya. Di awalnya tuh dia belum ada namanya artificial intelligence atau apa. Nah di sini dulu tuh namanya tuh eh, JST ini jaringan saraf tiruan dan juga sebuah logika gitu ya. Si Alan Newell ini, Albert Simon ini, dia baru ngejelasin teori logika nih. Lalu si John McCarthy ini baru ngebuatin gitu ya berdasarkan si jaringan saraf tiruan, teori logika segala macam. Si John McCarthy ini baru dia bilang gitu bahwa ini suatu ilmu baru nih, ini suatu bidang baru gitu bahwa ini adalah ya dia sebut sebagai artificial intelligence. Jadi pada tahun 1956 nih di Dartmouth of Summer ini ya si McCarthy ini baru ngumumin gitu. Kalau McCarthy lagi, kalau si artificial intelligence ini adalah suatu bidang ilmu baru. Nah, jadi pada awal 56 ini baru kita tahu nih bahwa ada suatu bidang atau suatu ilmu gitu namanya artificial intelligence. Oke, nah setelah itu ya, setelah diumumin mulai antusias gitu ya. Nah, si McCarthy ini mulai definisiin bahasa programan pertama buat si artificial intelligence namanya Lisp programming. Dia menemukan time sharing, ada attacker segala macam. Nah, di sini mulai berkembang nih ada pembelajaran efisien segala macam. Oke. The Block Wars. Oke, nah pokoknya mulai banyak ilmu-ilmu berkembang khususnya dari si jaringan saraf tiruan ini, JST ini mulai mulai berkembang lah ke ilmu-ilmu yang lainnya gitu, mulai ada penemuan forward segala macam perilaku yang sih ada prediksi over optimistic segala macam. Oke, nah setelah mulai antusiasnya nih si harapan besar skill ini nah mulai nurun nih pada tahun 66 sampai 73 atau disebut sebagai masa gelap.
Karena setelah itu artificial intelligence mulai stuck gitu atau perkembangannya tuh nggak terlalu besar lagi nih, mulai apa umum lah kayak gitu. Oke. Lalu mulai ada teori-teori atau kayak tadi sebelumnya makanya sempat tanya, mulai ada yang mulai meragukan gitu, masa emang bener sih kayak gitu berpikir atau enggak itu mah emang diprogram aja gitu ya supaya buat mekanismenya seperti itu gitu seolah berpikir atau enggak padahal pakainya enggak berpikir gitu. Mulai banyak orang meragukan. Oke, lalu penemuan proses bahasa. Oh, ini apa ya? Dulu dulu tuh sempet ada dibikin robot namanya siapa ya? Namanya Eliza deh kalau nggak salah, namanya Eliza atau apa gitu. Pokoknya sempet ada sebuah robot gitu, yang mana robotnya itu dia bisa nge-translate nih, dari Inggris ke bahasa Rusia gitu, dan juga sebaliknya gitu, dari Rusia bisa ke bahasa Inggris. Belum ada kamus ya waktu itu. Sorry, udah ada kamus, tapi maksudnya belum ada Google Translate segala macam, nah itu belum ada. Nah, tapi bisa lagi, ketika hal itu mulai ya diragukan gitu, apakah ini bentuk artificial intelligence atau bukan gitu ya. Atau bisa jadi di dalamnya ya udah cuma masukin kata tuh kayak udah ada kamus di dalamnya gitu, udah ada list kamus segala macam. Oke, nah ini beberapa ya, ada kegagalan segala macam, penelitian JST mulai dihentikan. Oke, realisasi dan tukaran pada proses learning gitu ya, dan keterbatasan eksplorasi orang mulai berjalan buntu segala macam. Oke, nah ini Renaissance ini masa kebangkitan setelah tadi sempat mundur lagi dan ternyata development-nya itu sempat sedikit lagi. Oke, dan jadi salah satunya ini adalah perubahan paradigma dari research first menjadi penyelesaian masalah berbasis pengetahuan, lalu adanya sistem pakar pertama. Oke, itu pertama ada dendral, menginspirasi sistem molekular gitu ya, informasi, lalu ada micin buat dia diagnosis dot infection, lalu ada pros vektor gitu ya, dia merekomendasikan gitu eksplorasi pengeboran. Jadi kalau dulu ya kita bisa cek gitu ya eksplorasi pengeboran yang ada mineral neodymiumnya. Nah, jadi udah mulai banyak nih, dan salah satu yang cukup apa ya, cukup terkenal, nggak tahu sih dia terkenal atau enggak, tapi pada saat ini sih dia udah cukup terkenal karena sekarang ini udah mulai banyak trading gitu ya. Nah, ini salah satu robot trading. Jadi zaman dulu tuh udah ada Medallion Fund namanya gitu ya. Jadi dia tuh dulu dibuat oleh ahli matematika gitu ya. Jadi dia kepensiunan atau apa lah. Setelah itu balik lagi kayaknya waktu itu programmer apa masih udah mulai ada tapi masih sedikit banget. Nah, jadi si orang ini dia tuh salah satu dosen ahli matematika, lu udah kumpulin juga teman-temannya, pokoknya semua mahasiswa dia pinter-pinter matematika dikumpulin, nah dibuat suatu mesin yang isinya itu dia bisa mengolah data informasi gitu ya, baik itu laporan keuangan, laporan cuaca, laporan apapun segala macam, supaya dia bisa ngestimasi gitu perubahan saham atau segala macam. Nah, dulu ya baik lagi, dulu kan orang nggak terlalu itu, tapi sekarang itu dia udah jadi terbukti bahwa si robot itu ngasilin profit paling besar, Mbak. Oke, walaupun sekarang dia sudah tertutup gitu ya. Jadi kalau kalian mau join itu udah nggak ada. Makanya kalau kalian nemu ada robot trading itu, kalau bukan si Medallion Fund ini, kalian bisa ragukan, cukup diragukan gitu ya, karena udah terbukti cuma si Medallion Fund ini berdasarkan riset segala macam, karena dia mengalami pertumbuhan terbaik gitu. Masa kebangkitan ini. Oke. Nah, ini sekarang ya. Sekarang ini udah mulai makin makin padat, makin apa ya, makin banyak lagi gitu ya. Mulai dari sistem bakar, mulai going komersil gitu ya. Lalu ada banyak perusahaan artificial intelligence. Tuh, oke. Bahkan sekarang apa top perusahaan dunia gitu ya. Kalau kalian cukup perhatiin ya, itu adalah perusahaan artificial intelligence. Oke, eksplorasi dari strategi pembelajaran, oke.
Nah, ini kembalinya neural network, banyak aplikasi sukses di segala macam. Ini terakhir. Oke. Perubahan ini bagi. Udah. Perubahan kecerdasan segala macam. Nah, sekarang berarti sekarang udah banyak banget ya kalau kalian ini aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan. Kalian ada yang tahu salah satu aplikasi kecerdasan buatan sekarang? Kita cuma berempat loh. Waduh, tadi kayak nambah satu, kurang lagi. Perubahan cakupan klaim teori. Ada kalian tahu nggak saat ini salah satu aplikasi kecerdasan buatan? Sudah amat sangat membantu ya. Apalagi kalian sebagai mahasiswa, waduh, itu udah Iya, apa Pak. ya? Apa? Yang chat GPT itu ChatGPT, oke. Terus udah pernah nyoba? setiap hari, Nah, tiap setiap, hari. setiap, setiap hari make ya. Oke, sama dong. Iya. Mana ya? Oh, mana? ChatGPT ini. Duh, sedikit. Ini ya, saya juga udah menggantikan Google sebenarnya. Ketika ketemu masalah gitu atau lagi kerjaan gitu ya. Kadang kalau lagi ini kayak contoh nih kan lagi benerin query gitu ya, saya copy paste aja gitu. Sini udah walaupun kadang nggak sesuai juga sih kadang, tapi ya ibaratnya ya sekalian ngetes gitu ya. Kayak contoh misalnya sini saya lagi main game gitu ya, saya pengen daripada saya searching gitu ya, cari-cari gimana cara ngalahinnya gitu, saya coba ngetes gitu ya, coba nanyain gitu ya. Nah di sini dia kasih informasi yang salah nih, saya coba kasih feedback nih gimana kalau saya berikan informasi yang benar gitu ya. Bla 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 bla, tapi tetap salah sih. Tapi ya walaupun jawaban salah tapi responnya itu cukup cukup gila gitu ya. Dia bisa ngasih feedback segala macam walaupun kita nggak tahu ya, tapi kan efek lagi gimana di situ artificial intelligence, berarti ya butuh dua itu, dia punya basis data, kedua tuh dia punya input gitu, atau masukan gitu ya untuk memperbaiki yang sudah ada gitu. Untuk buat kerjaan sekarang juga ya sebenarnya hampir ya walaupun tadi karena nggak 100% benar gitu ya, nggak harus akurat, nggak pasti akurat gitu ya, tapi baik lagi kita harus bisa memahami, tapi ya sebagai pintu awal gitu ya untuk menafsirkan tuh ini udah valid banget gitu ya, ketika saya pengen gitu misalnya gabungin array set gitu, ketika kita search di Google kan ngasih link gitu ya, belum yang penuh iklan penuh apa, kalau dibuka isinya tidak menjawab gitu ya pertanyaan kita, itu harus cari link lagi. Tapi kalau si ini tuh hampir 90, kalaupun salah gitu ya, tapi 90% tuh masih apa yang kita pengen gitu ya. Jadi ya tinggal balik lagi, tinggal logik kita atau pemahaman kita tuh yang bisa ngebuat bahwa oh namanya ini tuh salah gitu ya, kita yang benar tuh oh tapi kurang sedikit. Ya pengen kalau kita yang nggak ada pemahaman apa ya udah hajar aja gitu ya, dikasih tahu salah kita copy paste. Nah ini salah satu chat lagi, salah satu AI yang apa ya, termasuk gila sebenarnya. Oke, ada banyak sebenarnya, ada banyak sebenarnya artificial intelligence dalam keseharian kita. Nah, termasuk si ChatGPT ini. Contohnya tuh kalau kita belanja online gitu misalnya, tiba-tiba muncul rekomendasi produk, tiba-tiba diiklanin produk-produk yang misalnya kita lagi lihat sepatu gitu ya, tiba-tiba ngeklik gitu, tiba-tiba ya udah tiba-tiba muncul itu di beranda iklan sepatu, foto sepatu, gambar sepatu, dikasih notif ada promo sepatu. Nah itu juga salah satu bentuk artificial intelligence, gimana si online shop itu dia punya
eh, bentuk buat gitu untuk rekomendasiin produk-produk berdasarkan tipe-tipe kalau cari segala macam. Oh, oke. Ini lingkup kejahatan buatan. Nah, sebuah kejahatan buatan itu karena udah berkembang tadi ya, berdasarkan ini dia udah mulai mulai menjadi beragam gitu ya, menjadi ada banyak bagian-bagiannya. Nah, di sini mulai dipecah dibuat beberapa lingkup. Yang pertama itu adalah sistem pakar atau expert system. Jadi dia untuk menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Contohnya dokter gitu ya, buat mendiagnosis penyakit. Nah, berarti ketika ya udah kita buat sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit apa. Oke, lalu ada pengolahan bahasa alami, jadi natural process language, jadi bisa berkomunikasi menggunakan bahasa sehari-hari. Oke, lalu pengenalan ucapan atau speech recognition itu bisa mengenali ucapan, kita bisa berkomunikasi gitu dengan komputer menggunakan suara. Lalu ada keempat itu robotika atau sistem sensor, robotik dan sensorik system. Yang kelima itu computer vision. Nah, dia menginterpretasikan itu gambar atau objek tanpa melalui komputer. Yang keenam ini intelijen komputer gitu, instruction untuk digunakan sebagai tutor untuk melatih atau mengajar. Nah, yang ketujuh ini buat main game nih, playing game. Oke, apalagi ya, playing game itu sekarang juga udah makin ngaco game-game sekarang, makin, waduh, makin gak ada obat. Perubahan. Oke, udah deh. Nah, itu tadi sekilas beberapa tentang kecerdasan buatan nih. Dan betapa cepatnya gitu perubahannya, dan lagi perubahan teknologi itu nggak selalu apa naik, terus sekarang ada masa turun ada masa naik juga. Eh, tapi yang jelas ya artificial intelligence ini semakin dekat dengan kehidupan kita, semakin dekat keseharian kita, dan nggak bisa prediksi juga sih mungkin setelah kalian lulus nanti hal apa yang akan terjadi ke depannya itu sudah semakin tidak ketebak. Kayak si OpenAI si ChatGPT itu atau si OpenAI itu juga kan dia sekarang udah kerjasama sama Microsoft, udah jadi udah jadi browsernya Microsoft ya, kalau kalian apa up to date gitu ya. Nah, berarti udah makin makin ngaco lagi tuh sumber datanya gitu, sumber datanya udah terhubung ke browser itu makin ini otomatis decision maker segala macamnya udah makin udah makin gila lagi gitu ibaratnya, dan didemokan dengan cukup powerful sih sebenarnya. Kalau sing lari juga baru baru ngeh gitu, oh, ternyata bisa dipakai sampai sebegitunya gitu. Oke, itu aja dari saya. Ada yang mau nanya sebelum kita akhiri? Ini absen udah ya, karena cuma 2 atau 3 nih ya. Salman, dari mana kamu Salman? Cuma 3 orang, jadi cepet absennya. Hadir Pak, tadi ini apa wifi-nya gak disconnect jadi hubungin ulang. Oke. Dimas. Oke, next.
Waduh. Oke, kalau ada lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Thank you for today. Kita ketemu lagi next week. Bye. Oke.